Mendengar perkataan tersebut, Vera pun positif. Jika kamu ternyata janji menikahiku hanyalah untuk membunuhku. Lalu Boy menusuk Vera, hingga Vera pun terluka. Asli tega banget. Kasihan, masa nih teman nih. Jika menginginkan adik mati dan itu adalah kebahagiaannya, baiklah akan adik bantu agar impian segera tercapai. Di waktu yang bersamaan, ternyata pasukan sekte pemburu siluman datang ke kota tersebut. Vera pun langsung pergi menghadang ratusan pasukan pemburu siluman itu. Sahabatan demi sahabatan, pukulan bertubi-tubi dia terima tanpa melawan sedikit pun. Sampai dia muntah sirup marjan. Kasihan, besar nih teman nih. Dia pun menyelamatkannya. Dibawalah Vera ke atas puncak gunung Gandul. Lalu tiba-tiba Master Yin datang dan menyuruh si Boy untuk segera menghabisinya agar dia bisa kembali menjadi manusia pembasmi siluman. Boy tidak ingin melakukannya, tetapi tiba-tiba Vera yang menusukkan pedang plastik itu ke tubuhnya. Suatu energi telah keluar dari tubuhnya. Sosok kodam iblis siluman Vera yang telah disegel di dalam tubuh Boy selama ini. Ini adalah kekuatan roh iblis siluman buruk yang dahulu terluka parah akibat tapak Buddha. Dan saat itu, ku segel ke dalam tubuh bayimu. Hingga saat inilah saat yang aku tunggu untuk membangkitkan kekuatan yang sangat kuat. Mendengar hal tersebut, ketiga siluman bocah itu pun tidak menyerang Master Yin. Tetapi mereka sendirilah yang malah tidak bisa bergerak. Dengan sadisnya, Master Yin ini membunuh satu persatu siluman itu. Boy menyerang dari belakang, tetapi ternyata Master Yin tidak dapat dilukai. Mr. Deacon bersama santri-santrinya pun datang, dan mereka pun akhirnya mengetahui bahwa selama ini Master Yin seolah-olah sebagai seorang pembasmi siluman. Justru dia sendiri adalah manusia yang berhati busuk, dia yang sangat jahat, dan telah menyebabkan semua kekacauan ini terjadi. Muncullah sosok yang ditunggu selama ini, siluman buruk gondrong dengan aksesoris tongkat plastiknya. Melihat kemunculannya, Master Yin tertawa bangga atas usahanya selama ini, yang telah dia rasa berhasil membangkitkan kekuatannya sangat kuat. Kerasakti ini, dia malah justru menghabisi Master Yin. Asli sadis. Dan ketika ingin menghabisi si Boy, Vera pun melempari peluru itu dengan kerikil dan mengatakan bahwa sebelum bisa membunuh si Boy, dia harus melawan Vera dulu. Dihajarlah si Vera hingga sekarat. Dengan sadis peluru ini menyiksa Boy, diambillah hatinya dan dilemparkan ke Vera. Dan berniat akan membunuh semua manusia yang ada di bumi. Asli sadis parah. Di saat-saat akhir hidupnya, si Vera memberikan kebahagiaannya kepada Boy. Dan akhirnya Boy pun dapat hidup kembali. Dengan perasaan yang hancur dan sedih yang sangat mendalam, si Boy memeluk tubuh Vera. Lalu si Boy kembali mengambil pil inti roh Mano Embrit yang ada di lembah kota bahagia itu. Hingga berubahlah si Boy menjadi siluman seutuhnya. Jadilah dia sosok siluman Mano Embrit.
beralih ke siluman perut. Dia melancarkan aksinya. Dia memulai menghancurkan dan membunuh para penduduk bumi. Seluruh sekte pembasmi siluman tidak ada yang mampu melawannya. Hingga muncullah Boy dengan wujud barunya yang langsung adu kanuragan yang sangat brutal. Beberapa kali Empret terlihat lebih mendominasi serangan dia lancarkan. Seperti di awal film juga, perut juga dipontang-panting, dikeplak-keplak nih, hingga perut itu pun terbelah. Ternyata si perut pernah belajar ilmu kanuragan di Nusantara. Dia telah menguasai ilmu rawa rontek. Hingga walau tubuh terbelah, dia masih bisa bangkit lagi. Berubahlah perut ke mode Firebomb yang langsung membrutal. Hingga Boy Empret terlihat kewalahan dibuatnya. Kali ini Boy benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya dan dibantu dengan energi dari seluruh harapan manusia di sana. Akhirnya bisa keluar lagi si perut burik ini dan berubahlah si perut menjadi sosok monyet yang bernama Kliwon. Laki-laki gombal Amon bereaksi menunjukkan kekuatannya, merubah Kliwon menjadi souvenir lucu. Di akhir film, tampak kehidupan kembali aman, dan si Boy pun terlihat berjalan di pasar dan berpapasan dengan seorang wanita yang penampilannya tidak asing lagi baginya. Siapakah wanita itu? Entahlah. Sampai di sini alur cerita film kali ini. Saya Sita, mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kopi dan saya kebuk seruput. Cerita diawali dengan melihat gambar pemuda yang sedang memasuki sebuah kafe. Terdapat beberapa orang yang tergeletak bernyawa, dan di situ mereka malah melihat kakak perguruannya yang sedang tertidur pulas. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pintu yang terbuka, disertai kemunculan seorang pria tampan yang ternyata adalah seekor siluman.